Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Novitriana. Saya adalah mahasiswi Manajemen Pendidikan angkatan 2020 kelas A. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Masduki SHMM. Pada video ini saya akan membahas materi tentang indikator standar nasional pendidikan, peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021. Yuk disimak dengan baik ya, Sobat Pendidikan. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Standar Nasional Pendidikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Standar Nasional Pendidikan adalah dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan membahas dinamika Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang baru ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2021 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Telah kita ketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan telah beberapa kali diubah. Terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ternyata belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu adanya pergantian. Lahirlah sekarang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 yang diharapkan mampu membawa pendidikan Indonesia semakin maju. Apa sih yang baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021? Ini apa perbedaan umum dengan peraturan sebelumnya serta standar kompetensi lainnya? Selanjutnya, perbedaan umum standar nasional pendidikan. Sobat pendidikan, perbedaan umum standar nasional pendidikan terletak pada 3 aspek. Di antaranya, yang pertama, pada bab 1, ketentuan umum peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2021 nampak lebih disederhanakan, menjadi hanya 11 istilah. Terdapat 2 istilah peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2015 yang masih digunakan, antara lain tentang definisi peserta didik dan standar nasional pendidikan. Sisanya ada 9 istilah baru yang digunakan, antara lain pendidikan satuan pendidikan, jalur pendidikan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, dan menteri. Kedua, pada bab 2 tentang lingkup standar nasional pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 sekarang menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Bunyi pasal ini tidak ditemukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015, apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005. Di sini, pemerintah secara tegas pengakuan terhadap jalur pendidikan formal seperti pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dan tinggi, serta jalur non-informal seperti pendidikan anak usia dini, non-formal, dan kesetaraan. Terlihat bahwa masyarakat dapat mengambil peran lebih di sini tentunya. Terakhir, pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 menyatakan juga bahwa Standar Nasional Pendidikan ini digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sobat pendidikan, mari kita mulai pembahasan dari yang pertama, standar isi. Standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Uraian pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 memang memunculkan dua pasal terkait hal-hal global saja, tidak seperti pendahuluannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang sudah sangat rinci. Pasal 9 memang secara eksplisit akan segera meliris ketentuan teknisnya pada tingkatan peraturan menteri. Pasal ini fokus pada ruang lingkup materi yang didasarkan pada muatan wajib, konsep keilmuan, dan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Selanjutnya, standar proses. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Prinsip perencanaan menjadi lebih sederhana. Hal ini juga menjadi rasionalitas penyusunan rancangan pelaksanaan pembelajaran. Fokus perencanaan pembelajaran cukup pada tujuan, cara mencapai tujuan, dan cara menilai. Sedangkan proses pembelajaran, guru di sini dituntut untuk membangun suasana interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi, dan memberi ruang prakarsa dan kreativitas belajar peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran oleh seorang pendidik juga dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitasi. Terlihat pada peraturan ini, kemerdekaan belajar peserta didik memang benar-benar diperhatikan. Standar proses ini juga menyinggung penilaian proses pembelajaran. Selain dapat dilakukan oleh pendidik, juga bisa dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, bahkan peserta didik. Jadi, paradigma penilaian proses tidak sekedar melalui atasan seperti pada regulasi sebelumnya. Peserta didik ternyata juga memiliki hak menilai proses pembelajaran yang dia terima. Selanjutnya, standar kompetisi lulusan. Apa sih yang baru dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021? Standar kompetisi lulusan pada peraturan ini terdapat 4 pasal yang akan saya bahas satu persatu. Pasal 4 secara garis besar menyatakan bahwa standar nasional terutama di kompetisi lulusan adalah kriteria minimal tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik pada akhir jenjang pendidikan. Standar ini didasarkan pada pertimbangan tujuan pendidikan nasional, tingkat perkembangan peserta didik, kerangka kualifikasi nasional Indonesia, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Nah, ketercapaian standar ini ditentukan berdasarkan dari data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara kesinambungan selama periode pembelajaran. Jadi, kata kuncinya adalah berkesinambungan dan komprehensif. Dari sini terlihat bahwa pemerintah melihat proses lebih penting dibandingkan dengan hasil, tentunya. Standar kompetisi lulusan ini dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini yang secara khusus diatur tersendiri sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak. Lebih lanjut, pada pasal 5 bahwa anak usia dini standar kompetisi lulusan ini merupakan standar pencapaian perkembangan anak usia dini yang difokuskan pada aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif bahasa, dan sosial emosional. Di sini aspek seni tidak dimunculkan secara tekstual, tetapi terintegrasi pada aspek-aspek lainnya. Kemudian pada pasal 6, standar kompetisi lulusan pada pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, serta kompetensi literasi dan numerisasi. Pada jenjang sekolah menengah difokuskan pada kemampuan hidup mandiri dan pendidikan lanjutan tentunya. Jenjang kejuruan difokuskan pada keterampilan atau kompetensi sesuai dengan kejuruannya. Dan pada jenjang pendidikan tinggi difokuskan bahwa peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, standar tenaga pendidikan. Ini merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki tenaga pendidikan. Standar tenaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Selain pendidik, beberapa poin penting dalam pendidik adalah kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, kualifikasi akademik minimal pendidikan oleh ijazah, dan sertifikat keahlian. Gelar sarjana harus dimiliki pada pendidik jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah jalur formal. Pendidik tingkat diploma dan sarjana minimal memiliki gelar magister. Selain itu, kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik.
Bagaimana jika pemerintah pusat dan daerah belum bisa memenuhi kebutuhan pendidik? Jawabannya adalah uji kelayakan dan uji kesetaraan. Sedangkan tenaga kependidikan selain pendidik harus memiliki kompetensi, kepribadian, sosial, profesional, serta keberadaan disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Ini merupakan kriteria minimal sarana prasarana yang harus tersedia. Jadi, sarana dan prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Prinsip yang harus dipenuhi, yang pertama, menunjang pembelajaran, kedua, keamanan, kesehatan, dan keselamatan, ketiga, ramah disabilitas, keempat, ramah lingkungan, dan itulah yang dituntut dari standar sarana prasarana pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Selanjutnya, standar pengelolaan. Ini merupakan kriteria minimal yang dituntut dalam mengelola satuan pendidikan. Kita sudah tahu manajemen sekolah kita adalah menerapkan manajemen berbasis sekolah, dan harapan tumbuhnya kemandirian, kemitraan, tumbuhnya partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Pelaksana manajemen harus memanfaatkan seluruh sumber daya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Di dalam pengelolaan ini perlu pengawasan, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, berkala, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pengawasan bisa dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan, pemimpin perguruan tinggi, komite sekolah atau madrasah, pemerintah pusat, dan atau pemerintah daerah. Selanjutnya, standar pembiayaan. Ini merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Di dalam komponen pembiayaan ini terdapat beberapa jenis, diantaranya yang pertama, biaya investasi, yaitu biaya untuk penyediaan lahan, sarana dan prasarana, mendanai sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Dan yang kedua, biaya operasional. Biaya operasional ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu biaya personal dan biaya non-personal. Biaya personal adalah biaya yang menyangkut gaji pendidik dan tenaga kependidikan atau tunjangan lainnya. Sedangkan biaya non-personal adalah biaya meliputi bahan atau peralatan habis pakai, biaya tidak langsung berupa daya seperti listrik, air, telekomunikasi, kemudian perawatan, konsumsi, pajak, dan lain sebagainya. Terakhir, standar penilaian merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Prosedur menilai dimulai dari perumusan tujuan, pengembangan instrumen, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan terakhir pelaporan penilaian yang dilakukan berkeadilan, objektif, dan edukatif. Penilaian dilakukan dalam berbentuk formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif adalah untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran, sedangkan penilaian sumatif di sini untuk dasar kenaikan kelas dan kelulusan dari satuan pendidikan. Berikut merupakan sumber materi yang saya gunakan dalam video ini. Itulah tadi uraian mengenai Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan cuplikan mengenai Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 oleh Bapak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Mendikbud Nadiem Makarim ingin menjelaskan perihal mengenai PP Nomor 57 Tahun 2021 yang baru saja keluar. Kami dan pemerintah mengeluarkan PP Nomor 57 ini untuk preparasi untuk asesmen nasional yang akan dilakukan di bulan September. Tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib sama sekali maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Namun di dalam PP tersebut yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menjelaskan dan mengulang substansi kurikulum wajib, muatan kurikulum wajib persis sama seperti undang-undang tersebut. Masalahnya adalah tidak secara eksplisit di dalam PP tersebut mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang Dikti, di mana ada mata kuliah wajib Pancasila, Bahasa Indonesia, dan selanjutnya.
Jadi ada mispersepsi dari masyarakat bahwa dengan adanya PP ini, mata pelajaran Pancasila dan bahasa Indonesia itu dikeluarkan dan bukan lagi menjadi muatan mata kuliah wajib di pendidikan tinggi. Nah, ini adalah mispersepsi yang akan segera kita luruskan. Kami di Kemendikbud akan segera mengajukan revisi daripada PP SMP ini terkait substansi kurikulum wajib agar tidak ada mispersepsi lagi. Pancasila dan bahasa Indonesia akan selalu menjadi muatan wajib di dalam sistem pendidikan kita, dan itu terlihat daripada seluruh objektif daripada program Merdeka Belajar, yaitu menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan akhir daripada transformasi pendidikan. Jadi malah pengenalan Pancasila, pemahaman dan aplikasi daripada Pancasila menjadi pilar utama daripada transformasi pendidikan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas atensi dari masyarakat dan memohon restu agar proses harmonisasi beserta kementerian lain terkait revisi PP nomor 57 ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Sobat Pendidikan? Sekilas kita mengetahui Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, dan pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah terbaru ini untuk preparasi asesmen nasional dan tidak ada maksud sama sekali untuk merubah muatan wajib maupun mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Semoga dengan adanya Peraturan Standar Nasional Pendidikan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021, pendidikan di Indonesia akan semakin maju dan meningkatkan mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Sekian materi yang dapat saya bahas pada video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.